Hai Aficademians, yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai istilah-istilah dalam manajemen risiko proyek. Di episode sebelumnya kita sudah membahas 8 istilah, sekarang kita lanjut lagi ke istilah-istilah yang lain ya. 1. Secondary risiko atau secondary risk atau risiko yang muncul akibat penerapan respon risiko yang ditetapkan. Contoh yang paling sederhana, misalnya kamu demam dan sakit kepala. Kemudian respon kamu adalah untuk mengatasi risiko demam tersebut minum obat penurun panas. Tapi efek samping dari minum obat tersebut adalah ngantuk. Nah, efek samping inilah yang disebut dengan secondary risk atau risiko sekunder. 2. Residual risk. Risiko yang masih tersisa dari respon yang sudah kita terapkan. Nah, ketika memiliki alternatif untuk menangani risiko, namun tidak mengurangi dampaknya secara 100%, maka sisa dari risiko tersebutlah yang disebut dengan residual risk. Contohnya, kita menggunakan kasus yang sama sebelumnya ya, bahwa risk eventnya adalah demam dan sakit kepala. Responnya adalah minum obat penurun panas. Nah, setelah direspon ternyata demamnya turun, tapi masih tersisa sakit kepala. Nah, ini yang kita sebut dengan nama residual risk. 3. Risk trigger. Warning signs atau simptom atau gejala yang menandakan risiko akan terjadi, tapi belum tentu terjadi ya. Contoh risk eventnya adalah pengecatan pagar akan terlambat jika terjadi hujan. Warning signs atau risk trigger kita adalah mendung atau petir. Jadi ketika muncul risk trigger, kita akan siap-siap untuk melakukan respon risiko yang sudah kita rencanakan sebelumnya. 4. Workarounds merupakan respon yang tidak direncanakan terhadap risiko yang juga tidak teridentifikasi. Jadi ketika dalam pelaksanaan proyek, tiba-tiba ada risiko yang terjadi yang tidak kita identifikasi sebelumnya. Respon penanganan kita terhadap risiko tersebutlah yang dinamakan dengan workarounds. 5. Contingency plan atau rencana kontingensi atau rencana darurat, yang merupakan alat respon risiko yang digunakan ketika risiko benar-benar terjadi. Hal ini melibatkan pemantauan risk trigger yang menunjukkan risikonya akan terjadi. 6. Fallback plan atau rencana cadangan atau plan B, yaitu jika respon risiko tidak efektif, kita bisa menerapkan fallback plan. Biasanya juga digunakan untuk mengatasi residual risk atau risiko sisa. 7. Contingency reserve, ya, adalah segala sesuatu bisa waktu atau biaya yang kita cadangkan untuk risiko yang sudah teridentifikasi. Kita known atau tahu risiko apa yang akan terjadi, unknown atau tidak tahu kapan akan terjadi, dan ditentukan oleh project manager. 8. Management reserve adalah segala sesuatu yang dicadangkan oleh top management untuk unknown. Tidak tahu apa risiko yang akan terjadi dan waktu terjadinya. 9. Risk owner atau pemilik risiko, yaitu setiap individu, umumnya anggota tim proyek, yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, yaitu dengan mengembangkan respon risiko, memantau risiko yang teridentifikasi, termasuk penerapan respon risiko yang dipilih. Sudah makin banyak ya istilah manajemen risiko yang kita bahas di 2 episode. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode lainnya di Aficademy.